Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah Allah memperkenankan kita untuk kembali bertemu dalam aktivitas salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita bisa dijaga salat subuh berjamaah. Dan saya ingin melanjutkan ngaji kita tentang haji mabrur yang mudah-mudahan bisa membuat kita semakin bersyukur bagi yang sudah berangkat, sudah menunaikan, dan bagi yang belum makin memotivasi bahwa tidak ada satupun kewajiban beragama yang Allah jadikan kita untuk melaksanakannya kecuali akan memiliki banyak sekali kebaikan. Pasti banyak sekali kebaikan. Kemarin kita sampai pada saya ingin mengulang-ulang kali gambaran indah. Ini tahun 2017. Sekarang tahun 2024 ya kurang lebih gambarannya padat seperti ini. Bahkan mungkin lebih padat 2024 itu. Karena jumlah jamaah haji yang menunaikan haji di tahun 2024 itu sudah lebih dari normal dibanding sebelum Covid. Sudah sangat-sangat luar biasa. Inilah ayat, terutama ayat kedua, ayat 27 nih surat Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamin ya'tina min kulli fajjin amik. Wa'adzin, dan serulah olehmu Ibrahim. Adzan itu kan seruan, undang. Undanglah finnas, manusia, bil hajj, untuk melaksanakan haji. Jadi setelah haji ini, bapak-bapak yang Allah muliakan, tidak boleh lagi ada yang kemudian ketika ditanya kenapa belum haji, rencana undangan. Ini undangannya 2000 tahun sebelum Masehi, sepengetahuan saya, Ibrahim alaihissalam. Ya'tuka, mereka akan mendatangi seruanmu, undanganmu, rijalan, jalan kaki. Saya ketemu tuh kemarin dengan 2019 saya ketemu dengan orang yang jalan kaki dari Pekalongan sampai ke Mekah. Gus Nadir namanya. Ketemu saya jalan kaki. Lupa saya berapa bulannya karena muter dulu dia, tidak langsung ke sana. Ini perintahnya begitu, rijalan, jalan kaki. Jadi mun teu gaduh artos lempang dari Al Kausar ke Masjidil Haram itu kurang lebih 15.000 km. 15 kalian Bandung Surabaya. Kalau jarak tempuh. Wa ala kulli domir, menunggangi unta yang kurus, sampai disebutkan unta kurus. Kenapa? Ya'tina min kulli fajjin amik, dari pelosok negeri yang jauh. Ini untuk menunjukkan bahwa berhaji itu tidak boleh dibatasi oleh kita sendiri dengan harus naik pesawat, kemudian harus dan lain sebagainya. Sekarang sudah bagus juga kebijakan pemerintah Saudi. Diperbolehkan orang berhaji itu bahasa aktivitasnya disebut dengan backpacker. Bahkan sekarang saja bapak-bapak bisa mengakses aplikasi nusuk untuk melakukan ibadah haji, umroh, dan sebagainya. Sudah dipermudah oleh pemerintah Saudi dalam pelaksanaan, karena memang ini kewajiban individual yang melakukan. Saya juga kemarin ketemu Pak satu hotel dengan orang yang 2 tahun sebelumnya itu datang ke Tanah Suci berhaji dengan
naik sepeda. Jadi ada yang pakai sepeda. Bahkan kemarin itu ada yang berhaji setahu saya dari Bandung, dari Jawa Barat. Suami istri pakai motor NMAX. Sayangnya datangnya telat sehingga tidak bisa dikeluarkan visa haji. Jadi dia tidak bisa masuk Makkah. Beritanya saja yang saya baca ditonton di TV di Saudi. Suami istri pakai NMAX. Karena ini menegaskan bahwa undangan berhaji menunaikan ibadah haji disampaikan Ibrahim alaihissalam kepada semua manusia. Datangi itu. Jadi tidak ada hal-hal lain. Apalagi kalau dikaitkan dengan syarat sah ibadah. Ada kemarin kan sempat merebak, ada yang berani berfatwa bahwa ibadah haji yang menggunakan visa selain visa haji tidak sah. Sah tidaknya ibadah itu bukan dari visa, bukan dari kendaraan, tapi dari syarat dan rukunnya secara fikih. Mungkin kelepasan saja sampai ngomong seperti itu. Oh ini terjemahannya dari tempat yang jauh. Jamaah subuh yang Allah muliakan, kurang lebih begini gambarannya dulu. Saya sambil ingin memberikan penjelasan. Yang tengah-tengah itu adalah Ka'bah, barangkali ya pada masa ini kan visualisasi ini dibuat berdasarkan rujukan literatur agama. Yang tengah-tengah itu adalah Ka'bah pada masa Ibunda Hajar. Dalam Quran disebutkan fi wadin itu lembah, ghairi dizar'in, tidak tumbuh tanaman apapun. Kabilah pertama, 2 tenda besar itu, kabilah Jurhum, Bani Jurhum yang datang. Mereka minta izin sama Ibu Hajar untuk tinggal di sana. Kenapa dia menjadi menarik untuk tinggal? Karena ada oase, ada sumur kecil yang selalu mengalir, yang kita mengenalnya dengan sumur Zam-Zam. Seperti ini ada 4 sudut. Karena itu kan Ka'bah itu kalau sekarang ya bentuknya seperti kubus, 4 sudut. Sudut itu diberi nama sesuai dengan arah di mana orang datang untuk ziarah. Misalkan ini nih yang sebelah sini itu namanya Ruknus Syami. Jadi sudut ke Syam, Suriah, Palestina, Lebanon, Yordania, Israel, sudut yang ini sebutnya Ruknus Syam. Kemudian yang sebelah sana itu disebut dengan Ruknul Yamani, itu ke arah Yaman. Orang-orang Yaman datang dari sana. Kemudian yang sebelah sini ke belakang itu disebut dengan yang sana Ruknul Iraki, sudut Irak. Jadi ke arah Irak ke sana. Irak, Iran dan lain sebagainya. Yang ini kemudian Ruknul Yamani, sudut Yaman, orang-orang Yaman. Yang ke sini nih ke Indonesia. Disebutnya sudut Hajar Aswad. Sebelah sini Hajar Aswad. Jadi 4 tempat ini gunung sebelahnya. Sampai hari ini gunungnya sebetulnya topografinya masih terlihat gunung-gunung itu, hanya sudah dipenuhi dengan berbagai bangunan mewah, kondominium, hotel dan lain sebagainya. Ketika seruan tadi disampaikan oleh Ibrahim kepada manusia untuk berhaji, dalam tafsir tentang ayat itu Ibrahim diperintahkan oleh Allah lewat malaikat Jibril untuk naik ke sebuah bukit tinggi. Bukit tinggi itu namanya Jabal Kubais. Kalau bapak-bapak keluar dari tempat sa'i, belok ke arah kanan ke arah Masjidil Haram, keluar dari tempat sa'i, itu kan ada flyover itu. Sebelah flyover itu ada dulu istana sebelumnya. Sekarang jadi rumah peristirahatan, tapi itu objek vital nasional, rumah peristirahatan Raja Fahad. Itulah letak Gunung Jabal Kubais, tempat Ibrahim menyeru semua manusia pada saat itu untuk berhaji. Jabal Kubais sebelah sana, bukit. Yang sebelah sini, depan ini, yang sudut Hajar Aswad saya sebutkan tadi, yang ini namanya Jabal Umar, Bukit Umar. Sekarang dipenuhi oleh demikian banyak hotel, kondominium, mall dan lain sebagainya. Karena itu berhaji napak tilas itu gak ada susah karena sudah hilang semua. Sudut-sudut, letak-letak dan bersejarah. Jadi betul-betul
Dia jadi oase di lembah yang demikian kering. Karena itu ratusan kali Ka'bah itu karena dia lembah kebanjiran. Saya punya foto-foto tahun 50-an di mana orang berhaji dan ketika tawaf itu berenang karena tingginya banjir itu lumayan dan lain sebagainya. Saudi itu katanya dari mulai Jeddah, Makkah dan sebagainya tidak mempersiapkan pembangunan kotanya untuk mengantisipasi banjir besar. Karena itu pernah di Jeddah terjadi banjir sangat besar. Seperti kemarin terakhir misalkan di Dubai, Uni Emirat Arab, lumpuh Dubai itu dengan banjir sangat besar. Karena mereka sangat jarang, belum tentu 50 tahun sekali mengalami banjir besar. Padahal ini lembah. Kemudian berkembanglah rumah-rumah itu menjadi lebih banyak rumah. Kurang lebih pada masa Nabi hidup seperti ini. Saat itu. Jadi Ka'bah. Karena itu ketika melaksanakan sa'i, bapak-bapak diperintahkan, dianjurkan ketika sa'i itu, kan sa'i sendiri maknanya adalah lari kecil. Itu diperintahkan oleh Nabi, para sahabat yang baru datang dari Madinah dengan jarak demikian jauh, 560 km, kelelahan. Tapi begitu sa'i, setelah selesai tawaf yang melelahkan, begitu sa'i, cuma ditonton banyak orang. Saat itu orang tuh nonton Nabi dan para sahabat melaksanakan haji, oleh Nabi disuruh lari kecil, sa'i. Sekarang diberikan lampu hijau di atas, di sana disuruh lari. Salah satu hikmahnya adalah kata Nabi saat itu supaya semua orang tahu bahwa kalian kita adalah umat yang kuat. Jangan menunjukkan kalah. Hari itu Pak, sa'i ditonton banyak orang. Dan saat itu menggunakan kain ihram. Setelah sebelumnya, beratus tahun sebelumnya orang itu biasa tawaf dan sa'i bertelanjang. Ditonton banyak orang. Karena ya seperti ini kurang lebih gambarannya. Tahun 2017 jadi seperti ini megahnya. Ini kalau kelihatan ya tadi bukit-bukitnya kan sudah tidak lagi nampak kecuali gunung-gunung yang jauh itu. Dia berubah menjadi wilayah yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan kalau dari luar Masjidil Haram, dari wilayah luar ingin masuk ke Masjidil Haram, kalau orang nanya sebelah mana Masjidil Haram, maka nunjuknya adalah ke menara yang tinggi itu. Ke menara tinggi, Zam-Zam Tower itu. Sudah semakin tidak kelihatan Ka'bahnya, Masjidil Haramnya. Saking banyaknya bangunan-bangunan megah luar biasa menjulang di tengah kota Makkah. Dan pusat kota Makkah itu kan bertumpu di Masjidil Haram. Kalau malam hari seperti ini, Pak. Ini 2017, Haji 2017. Bisa menampung saat itu ya 2017 bisa menampung di dalam di masjid bukan di luarnya, bisa menampung 1,6 juta orang. Sekarang di dalam masjid itu bisa menampung 2 juta orang. Mungkin lebih bahkan. Karena perluasan terus dilakukan. Sekarang sudah 2 juta orang. Saya dari tahun 2012 ke sana nggak pernah berhasil mengelilingi Masjidil Haram semua sudutnya, Pak. Saya tidak tahu karena ya itu tadi terus pembangunan berjalan. Beda mungkin dengan Masjid Nabawi yang dalam satu hari bisa diputari oleh kita setengah hari. Nggak tahu berapa nih jumlah orang yang melaksanakan haji. Ini foto diambil dari lantai 27 Grand Zam-Zam Tower 2017. Betapa luar biasa. Banyak orang yang melaksanakan umroh atau haji terpesona dengan indahnya, megahnya Masjidil Haram. Tidak berhenti itu memandangi Masjidil Haram. Banyak juga yang kemudian terpesona dengan demikian megahnya bangunan-bangunan di sekitar Masjidil Haram. Luar biasa. Masjid termegah di dunia dengan peralatan kebersihannya saja paling modern di seluruh dunia. Masjid yang luar biasa. Apa yang membuat demikian banyak orang melakukan
ibadah haji dan umrah ini. Kami bergabung di Ampuh. Tidak ada satupun travel umroh haji yang resmi berizin kecuali bergabung dengan asosiasi. Ada, sepengetahuan saya sampai hari ini ada 5 asosiasi haji dan umroh. Kami bergabung di Ampuh, Asosiasi Muslim Penyelenggara Umroh dan Haji. Tahun 2017 asosiasi ini menggelar survei kepada jamaahnya, kurang lebih ya sekitar 3.000-an orang lah jadi sampel tahun 2017. Bagaimana sih realitas orang melakukan ibadah haji dan umrah? Hasilnya seperti ini. Mayoritas datang ke sana untuk meminta dunia. Yang jadi anggota legislatif, yang jadi bupati, ingin jadi direktur, ingin urusannya materi. Ngahajakan itu hanya untuk kemudian meminta kesuksesan, jabatan, materi yang dia inginkan. Saya ratusan kali tuh mendengar doa yang dilantunkan sambil nangis di kiswah itu di Hijr Ismail. Orang meminta materi itu. Ada yang dengan pakai bahasa Jawa, ada yang pakai bahasa Sunda dan sebagainya. Kalau ditanya boleh, tidak boleh, karena itu kan tempat di mana doa diijabah. Yang kedua, dalam hasil survei itu orang ke sana tuh supaya status sosialnya meningkat. Jadi dipanggil Pak Haji, dipanggil Bu Haja, prestis, status sosial, atau jadi tren. Era tuh mencan umroh teh, semua sudah umroh. Malu kalau belum haji, semua sudah haji. Yang ketiga ya jalan-jalan. Sudah pernah ke Eropa, sudah pernah ke Amerika, sudah pernah ke Australia, tos ke Bali, manyancan umroh. Jadi jalan-jalan, pelesiran, liburan sebagainya. Boleh, saya termasuk yang memandang positif itu. Daripada jalan-jalan terpubus, jalan-jalan liburan. Nah, itu ada program umroh liburan dan lain sebagainya. Yang keempat karena nadar atau karena punya keinginan. Kalau anak saya diterima di ITB, saya mau umroh. Kalau ini nadar atau karena. Ternyata setelah digelar survei itu, kami menemukan atau saya ketemu dengan hadis yang oleh Nabi disampaikan seperti hasil survei itu. Padahal hadisnya ada lebih awal. Tapi karena ketemunya setelah itu, seolah-olah hadis ini sedang mengkonfirmasi nanti satu waktu akan datang satu musim di mana orang kaya pada zaman itu berhaji untuk tamasya, yang jalan-jalan. Kelompok menengahnya berhaji untuk berbisnis, dan mayoritas mereka berhaji untuk riya dan sum'ah, dan orang-orang fakirnya berhaji untuk pengemis. Dalam realitanya sekarang seperti itu. Rumah makan di sekitar Masjidil Haram Makkah dan Masjidil Haram di Nabawi itu memulai buka usahanya dengan bersedekah. Karena sudah seperti SOP-nya, maka di depan rumah makan itu setelah subuh itu berjejer. Satu rumah makan itu berjejer mungkin 20-30 orang berjejer, yang kemudian orang-orang miskin ingin mendapatkan sarapan dan sebagainya. Itu seperti itu. Ditawarkan pada kita jamaah mau ikut sedekah hanya 7 real misalkan, karena mereka menjualnya biasanya minimal 15 real, diberikan gratis buat sedekah tiap hari. Jadi ada orang-orang yang datang ke sana ya untuk mengemis dan lain sebagainya. Sekarang memang di haji sekarang itu makin ketat, makin tidak ditemukan di haji sebelumnya. Di umroh sekarang juga banyak. Dan yang disasar itu terutama adalah jamaah dari Indonesia. Karena jamaah Indonesia itu dikenal dermawan dan sebagainya. Jamaah subuh yang Allah muliakan. Di antara
orientasi utama orang berhaji dan ingin mabrur diantaranya karena ada informasi di mana Nabi SAW menyampaikan anna Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam qala al umratu ilal umrah kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dari umrah ke umrah itu adalah kafarat, penggugur, penutup, penghapus dari dosa-dosa diantaranya. Dan haji mabrur laisa lahu jaza, tidak ada balasan bagi yang melaksanakannya kecuali surga. Ini yang menjadi motivasi luar biasa, karena seolah-olah ketika menyaksikan rombongan jemaah haji sedang menunaikan ibadah haji, kita sedang menyaksikan rombongan para calon penghuni surga. Itu yang luar biasa. Saya kemarin ditanya oleh seseorang ngaji di sana di Dago, dan dia nonton video, mendengar juga. Ini sempat viral berita ini. Tapi sepotong saya bukan haji yang tahun ini. Ada orang yang datang ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, menunaikan ibadah haji atau menunaikan ibadah umroh, tapi dia tidak berhasil melihat Ka'bah. Itu sampai nangis. Ka'bahnya sebelah mana? Padahal dia dituntun untuk tahu. Enggak, sama saya kelihatan. Ada juga, kalau ini haji sekarang, bahwa apa bisa sudah, seingat saya sudah ada di YouTube-nya. Kemarin itu ada beberapa fenomena. Ada orang yang berhaji dengan rombongan perempuan ini. Jadi begitu masuk ke Ka'bah, saat itu berkumandang adzan. Pas dia masuk ke Ka'bah, kesurupan. Ketika adzan itu kesurupan, menggeliat-geliat kejam seperti cacing kepanasan. Itu ada di video itu. Itu dalam realitanya kemarin itu semakin dibawa keluar, cager di luar. Bayangkan coba orang berhaji kesurupan ketika mendengar lantunan adzan yang demikian merdu di Masjidil Haram. Saya ditanya itu, kenapa itu bisa terjadi? Tentu jawabannya wallahu a'lam. Tetapi saya pernah membaca satu buku, judulnya kalau tidak salah Sahifah Sajadiyah. Sahifah itu lembaran-lembaran, Sajadiyah itu ahli sujud. Buku itu bercerita tentang kesalehan dan demikian banyak doa yang dilantunkan oleh Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib, dari putranya yang bernama Husain, yang dikenal dengan julukan As-Sajjad, orang yang selalu ditemukan banyak orang sedang sujud. Saking rajinnya sujud, julukannya As-Sajjad, yang rajin sujud. Beliau itu memiliki putra namanya Ja'far Shadiq, yang kemudian dikenal sebagai peletak dasar mazhab Ja'fari yang kita mengenalnya dengan Syiah. Di mazhab besar di dunia itu kan ada 5. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, dan Ja'fari. Ja'fari nanti memiliki banyak sub-mazhab. Demikian juga kan Syafi'i, Maliki, dan sebagainya. Ja'fari itu banyak. Kita lebih mengenalnya dengan Syiah. Imam Ja'far As-Shadiq ini gurunya Imam Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, andai kata aku tidak pernah bersama Ja'far dalam 2 tahun, tidak mungkin aku bisa seperti ini. Saking takdimnya sama gurunya Ja'far Shadiq. Satu waktu Imam Ja'far Shadiq itu dengan sahabatnya menunaikan tawaf sunnah dengan ribuan orang yang lain. Jadi setelah tawaf, saat itu kan masih bukit-bukit. Beliau kemudian beristirahat di bukit tempat Nabi Ibrahim menyampaikan ajakan. Beliau duduk bersama sahabatnya. Imam Ja'far duduk dan memandangi Ka'bah sambil berzikir. Sementara sahabatnya nggak berhenti mengucapkan tasbih. Luar biasa itu orang. Melihat ketaatan orang-orang yang tawaf berhenti. Sahabatnya ini takjub. Jadi terus menerus mengucapkan tasbih dan memuji mereka. Ya Allah, luar biasa, subhanallah. Terus kemudian kata Imam Ja'far, duduk sini. Duduk, kemudian diusap wajahnya. Saya lupa membaca
doa apa diusap wajahnya, kemudian disuruh melihat lagi. Sekarang pikirnya berubah jadi istighfar dengan keterkejutan luar biasa. Astagfirullah, kok bisa begini Imam? Apa yang kau lihat? Aku menyaksikan demikian banyak anjing dan babi berputar-putar mengelilingi Ka'bah tawaf. Anjing dan babi, tentu ada banyak juga manusia, tapi demikian banyak. Kok bisa begini ya Imam Ja'far? Kata Ja'far As-Shadiq, itulah mayoritas orang yang datang. Orientasi mereka adalah najis, yang mereka konsumsi juga najis, cara hidup mereka juga penuh dengan najis seperti anjing dan babi. Jawaban ini saya berikan karena ternyata banyak orang yang ketika melaksanakan ibadah haji sama sekali tidak menambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya sekedar formalitas. Saya lupa belum mendownload video, ada video bapak-bapak saya cerita kemarin kalau nggak salah. Jadi di perjalanan menuju Masjidil Haram itu dari hotel dari gang-gang itu kan dipenuhi dengan orang yang jualan, kaki lima yang jualan itu, terutama jualan baju, jualan mainan anak sebagainya. Dan mereka provokatif jualannya, gelar kain gitu, terus dagangannya ditumpuk, mereka angkat sambil bilang haji murah 10 real gitu. Tiba-tiba ada polisi bermobil datang dan mereka lari. Ada yang sempat bawa dagangannya, ada yang tidak. Karena kalau mereka ketangkap, selain dagangannya disita, mereka bayar denda yang mahal. Sebagian lari. Di dagangan itu dibiarkan berserakan. Di YouTube-nya itu, kalau sempat saya perlihatkan, supaya kemudian kalau Allah perkenankan kita ke sana berangkat, perbaiki betul-betul niat kita, komitmen kita. Orang-orang Indonesia sebagian besar kemudian mengambil dagangan itu dengan misalkan halal masukin tasnya. Sebagian pakai ihram yang ambil itu. Anda bisa bayangkan ke haji di tanah suci dalam keadaan berihram, mungkin juga pulang atau berangkat ke masjid, kok sempat-sempatnya dia bisa ngambil barang orang yang jelas hukumnya haram hukumnya. Tidak mungkin ada yang menghalalkan itu. Itulah sebabnya ada orang-orang yang berangkat ke sana menunaikan ibadah haji. Kalau dalam dialognya Imam Ja'far Shadiq tadi, mereka hidupnya najis. Mungkin tiap hari mandi riba, mengkonsumsi yang haram, dan orientasi hidupnya juga penuh dengan hal yang najis. Padahal janji Allah Subhanahu wa taala, laisa lahul jaza. Tidak ada balasan bagi orang yang berhaji itu dan mabrur kecuali dia mendapatkan surga. Artinya semua dosa diampuni, aktivitasnya menjadi demikian indah luar biasa. Dan kalau kata Imam Ali Syariati, ini dikutip banyak ulama dulu. Kalau sekarang memang jarang dibahas karena akrab dengan mazhab Syiah tadi. Berhaji itu adalah gladi resik menuju kematian. Idealnya begitu kalau mau mati itu. Kita mempersiapkan diri untuk tidak mengkonsumsi yang tidak jelas sumbernya. Kemudian kita memperbanyak ibadah, mendekatkan diri menjadi lebih intens pada Allah Subhanahu wa taala, berwasiat pada keluarga yang kami tinggalkan. Seperti yang berangkat haji kan begitu orang. Itulah kurang lebih gladis kematian. Tidak lagi terikat dengan atribut-atribut duniawi, dilepaskan semua atribut duniawinya dan kemudian hanya menggunakan 2 helai kain yang disebut dengan kain ihram. Ihram itu kan maknanya mengharamkan. Karena itu ibadah haji itu ditutup, ibadah umrah itu ditutup dengan tahallul. Tahallul itu menghalalkan yang diharamkan tadi. Ihram, kemudian nanti ditutup dengan tahallul. Simbolnya dengan mencukur rambut dan sebagainya. Yang boleh saja jadi haram pada saat ihram itu, apalagi yang haram. Yang boleh apa misalkan minyak rumput itu kan gak ada masalah, tapi ketika ihram minyak rumput jadi haram. Memetik bunga kan boleh, tapi ketika ihram jadi haram dan sebagainya. Berhubungan suami dan istri itu boleh, tapi ketika ihram jadi haram. Hati-hati begitu
orang menjelang kematian itu makin menahan diri untuk kemudian bisa mengendalikan dari hal-hal yang bisa berdampak najis dan sebagainya. Yang terakhir jemaah sekalian, saya ingin sampaikan dalam At-Tamhid 5 fil muwatta minal ma'an wal asanid, haji mabrur itu haji yang tidak mengandung riya, sum'ah, rafas dan fasik, serta dibiayai dengan harta yang halal. Pastikan halal. Dalam Al-Quran kan ada ayat la jidala wala rofasa wala fusuko wala jidala fil hajj wala rofas. Rofas itu cabul, baik omongan maupun perbuatan. Bahasa Sunda nama cawokah. Saya kemarin itu satu hotel Pak di Makkah dengan seorang pengusaha durian, sehingga terkenal namanya Haji Durian. Kalau Bapak di Google ngetik di Banten itu terkenal, nama aslinya Haji gitu, Haji Durian. Sok Pak Ustaz ketik, oh ini Haji Durian. Ngobrol panjang lebar. Beliau berhaji dengan yang kedua kalinya dengan menggunakan visa furoda. Keluar itu dari Hotel Hilton di tanggal 8 keluar karena Hotel Hilton, Hotel Jam-Jam Tower tarifnya berubah menjadi tidak masuk akal. Bayangkan aja satu bed, satu ranjang, kalau sekamar itu 4 berarti kali 4, satu bed itu 10 juta rupiah semalam. Luar biasa. Walaupun beliau pengusaha besar sudah ngekspor durian keluar. Yang menarik itu kawannya dengan kawannya ngobrol. Itu tiap ngobrol, kemudian ngobrol yang ada asik, selalu saja kemudian ngobrol ditambahin dengan anjir. Saya sedang ngobrol ketahuan ke haji, anjir teh lepas-lepas. Dan saya ngobrol, Ustaz kan dia ngapain jalur darat anjir hebat. Saya pakai anjir, padahal itu di tanah suci. Nah itu tadi kebiasaan, latih membiasakan ini. Karena itu saya sepakat untuk paksakan kita ke masjid, paksakan ikut ngaji supaya kemudian nanti berakhir dalam kebiasaan yang baik. Karena kata Nabi, seseorang akan berakhir dan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaannya. Bayangkan pas dibangunkan oleh malaikat, anjir, Masya Allah, tabarakallah. Itu kan. Tapi itu ungkapan orang Sunda yang begitu. Jadi hoyong sedih tapi sekaligus juga sok atuh tos ieu perbaiki. Itu salah satu yang menjadi PR besar kita. Perbaiki kebiasaan kita dan sebagainya. Karena di depan saya ketika jamarat itu pakai ihram, ada seorang suami mukulin istrinya di depan kami semua. Pakai payung dipukulin istrinya. Dan dicarek jadi pasea, nggak boleh pasea, mau dilaporkan ke polisi. Ada jauh polisi itu sampai kawan-kawan itu Pak, itu kan dong ada orang, ini mungkin dari kalau tidak dari Bangladesh, dari Pakistan, dari ini, dipukulin istrinya. Pakai ihram, kesal mungkin dia karena manggil istrinya. Panas itu kan cenderung membuat orang emosional. Bahwa bayangkan pada tanggal 10 Dzulhijjah ketika Idul Adha di sini, suhu udara di Makkah itu siang hari itu 54 derajat. Kalau bawa telur pecah, telurnya langsung matang itu jadi telur mata sapi. Panas dan cenderung orang emosional, jalan kaki demikian jauh dan sebagainya. Jadi berhaji itu juga tidak menjamin orang seketika bisa mengendalikan diri, bisa loss of control dan lain sebagainya. Karena itu saya menyebutkan sekali lagi, bersyukurlah bagi bapak-bapak yang sudah melaksanakan haji. Demikian luar biasa itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum, buatkan niat. Karena kalau Allah yang menentukan Anda bisa berhaji, Allah bisa mengundang Anda dengan berbagai cara selama tidak melanggar syariat. Bisa bersepeda, bisa pakai motor, bisa lempang. Ternyata itu sudah dibuktikan oleh banyak orang dan sebagainya. Mudah-mudahan sampaikan bermanfaat. Kalau ada yang menyampaikan pertanyaan, masukan sebagainya, banyak hal sebenarnya yang ingin saya sampaikan tentang haji ini dan sebagainya. Bahkan saya dapat info dari orang yang bolak-balik ke kedutaan Saudi di beberapa
negeri, paling tidak mungkin di Yordania, di Saudi, satu lagi di Yaman mungkin, atau saya lupa daerah Teluk. Jumlah orang Indonesia yang menunaikan ibadah haji menggunakan visa bukan visa haji itu jumlahnya 250 ribuan. Yang dari Inggris, dari mana? Jumlah orang Indonesia yang menggunakan visa haji 242 ribu. Jadi lebih banyak yang menggunakan visa bukan haji. Jadi artinya ternyata bisa orang menggunakan visa selain visa haji dari luar Indonesia dan sebagainya. Dari Indonesia juga yang berangkat dari Indonesia menggunakan visa non haji juga banyak. Hanya mungkin ya mepet-mepet ke arah-arah yang dekat ke pelanggaran kalau dari Indonesia dan sebagainya. Jadi artinya kalau bisa berangkat besok dengan cara seperti itu ya silakan, selama patokannya tidak melanggar syariat. Itu yang saya sampaikan, Bapak-bapak. Sekali lagi bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala sudah diperkenankan melaksanakan ibadah haji. Bagi yang belum, didoakan mudah-mudahan Allah berikan keleluasaan. Tapi diikhtiarkan. Kalau boleh ini, kalau punya mobil 2 jual hiji dan umumi 3 jual hiji supaya bisa menunaikan ibadah yang luar biasa ini. Sangat luar biasa. Memberikan demikian banyak manfaat, memberikan banyak pelajaran, memberikan banyak sekali ujian dan lain sebagainya. Mudah-mudahan saya sampaikan manfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aku qouli hadza, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.